Menjawab pertanyaan Mbak Niki tadi untuk kondisi COVID-19 di Tegal Timur, alhamdulillah dari hari ke hari sejak kemarin awal bulan Agustus trennya menurun. Hai Sapose, sahabat podcast Sebayu. Ketemu lagi dengan podcast kita kali ini, dan hari ini saya berada di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Senang sekali saya langsung disambut oleh Pak Camat yang sudah bersama kita kali ini. Sehat Pak Camat? Luar biasa. Bapak Dores Indrian Nugroho. Tetap semangat ya Pak ya? Selalu semangat. Selalu semangat, cerah ceria, bajunya oranye, luar biasa ini. Ini kayaknya lagi sibuk-sibuknya. Seperti biasa Mbak, rutinitas, tapi ada hal-hal incidental semuanya untuk masyarakat. Iya, dan seperti kita semua tahu nih Pak, konsentrasi kita akhir-akhir ini adalah COVID ya Pak ya. Kita ngobrol sedikit lah Pak, di Kecamatan Tegal Timur sendiri ini kasus COVID-nya gimana Pak? Baik Mbak Niki dan sebayu-sebayu semua, doa kami untuk semuanya, terkhusus warga Kecamatan Tegal Timur, selalu dalam keadaan sehat. Amin. Semangat selalu, dan bersama kita bisa lawan COVID dengan disiplin protokol kesehatan 5M dan mengikuti vaksin COVID-19. Menjawab pertanyaan Mbak Niki tadi untuk kondisi COVID-19 di Tegal Timur, alhamdulillah dari hari ke hari sejak kemarin awal bulan Agustus trennya menurun. Alhamdulillah. Bersyukur sekali, ini semua karena banyak pihak yang bersinergi, berkolaborasi demi bisa menurunkan angka kesakitan COVID-19. Meskipun tidak bisa kita hindari, masih ada beberapa warga kita yang masih terpapar, terkonfirmasi positif, hanya semakin hari ke sini semakin sedikit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, ya, terima kasih, alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga adalah kehendaknya Allah SWT, dan tidak lepas juga dukungan serta ikhtiar bersama semua stakeholder dan komponen masyarakat Tegal Timur. Iya, ini kan kita seperti ketahui bersama, COVID sempat istilahnya kayak ada di puncaknya kemarin-kemarin ya Pak. Bahkan kita mungkin pernah mendengar beberapa kelurahan di Tegal Timur ini ada yang masuk ke zona merah. Ya, betul. Ya, nah kalau dari pihak Kecamatan Tegal Timur sendiri Pak, untuk menangani hal tersebut pada saat beberapa kelurahan masuk ke zona merah ini, apa langkahnya? Ya, begini Mbak Niki dan sebaya-sebayu semua, Tegal Timur ini hanya 5 kelurahan. Namun demikian, 30% lebih warga Kota Tegal stay atau domisili di Tegal Timur. Ada 5 kelurahan dengan salah satu dari kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak sekaligus terpadat, yaitu Kelurahan Panggung. Awal Juli 2021 kami sempat prihatin karena salah satu kelurahan yang ada di Tegal Timur ini harus mendapatkan kategori zona merah, yaitu Kelurahan Panggung. Spesifik ada di RW 11. Di sana ada warga yang terpapar COVID lebih dari 7 rumah. Itu sesuai dengan regulasi yang kita cermati pada Inhub maupun Inwal ya. Jadi waktu itu kita atas arahan pimpinan kita laksanakan micro lockdown di salah satu RT di RW 11 Kelurahan Panggung. Berjalan selama 7 hari, alhamdulillah dari 7 rumah yang terpapar kemudian berangsur warga yang terkonfirmasi positif sembuh, kemudian pada hari ke-8 kita selesaikan micro lockdown di sana. Dan minggu kedua Juli hingga sekarang, alhamdulillah di 5 kelurahan di Tegal Timur yang terdiri dari 41 RW dan 365 RT, ini hari ini zonanya
Oren. Alhamdulillah. Berharap semoga segera pulih dan dijoro-joro ya Mbak. Amin, amin. Ini harapan kita bersama seperti Amin. itu ya Pak ya. Iya. Tapi mungkin yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah atau dalam hal ini kecamatan pastinya nggak akan berjalan kalau masyarakatnya tidak Betul sekali. ikut berpartisipasi. Nah sebenarnya nih Pak Camat, kalau kita mau tahu gitu, apa sih yang bisa dilakukan masyarakat? Langkah kecil saja, tapi ini bisa berperan atau berarti dalam penyebaran COVID ini. Kami berharap semakin kesini kita sudah dibersamai dengan kemajuan teknologi informasi gitu ya. Tapi kita tidak juga abai dengan kearifan lokal untuk saling bersosialisasi tatap muka, saling tegur sapa. Jadi kami berharap masyarakat Kecamatan Tegal Timur ini persen-persennya itu menjadi pelopor kesehatan. Ketika sudah menyematkan atau tersemat pada dirinya sebagai pelopor kesehatan, yang kami harapkan mereka bisa saling mengingatkan seperti penyampaian Pak Gubernur ya, ngelingke dan apa ya Mbak? Eling dan ngelingke. Nah itu dia. Ketika ada interaksi di antara warga satu dengan yang lain, harapan kami salah satu dari mereka menjadi pelopor untuk mengingatkan yang diajak interaksi. Yuk kita tetap harus sadar dengan protokol kesehatan. Kemudian yang saat sekarang lagi gencar-gencarnya kita dorong ke masyarakat untuk mengikuti vaksin COVID-19. Yang mana alhamdulillah capaian vaksin di Kecamatan Tegal Timur ini beberapa kali kita evaluasi, alhamdulillah tertinggi di kecamatan yang lain. Jadi kita sudah sampai angka 2 hari yang lalu di 45%. 45%. Iya. Ini sebelum kita ngobrol tentang vaksin. Oke. Kecamatan Tegal Timur kan memang hanya berapa kelurahan tadi Pak? 5 kelurahan. Tapi sepertinya karena kita pemerintah kota juga ada, balai kotanya di Tegal Timur. Betul. Terus pusat-pusat keramaian banyak di Tegal Timur. Ini kalau dari pribadi Pak Camat itu jadi pressure tersendiri nggak sih Pak? Tegal Timur itu kalau saya membahasakan etalasenya Pemkot Tegal. Iya ya? betul. Jadi di sini ruang-ruang publik termasuk pusat pemerintahan Kota Tegal ada di Kecamatan Tegal Timur. Beberapa objek wisata andalan kita juga ada di Tegal Timur. Iya. Ada 3 objek wisata pantai yang dikelola oleh Pok Darwis dan 1 objek wisata pantai yang langsung dikelola oleh Pemkot. Iya. PAI, kemudian ada Pantai Pulau Komodo, Batam Sari, dan Pulau Kodok. Nah, kemudian ada beberapa bangunan bersejarah juga. Betul. Dan stasiun dan sebagainya. Taman Pancasila. Ini dia Panapan Pancasila dan alun-alun yang bikin kita penasaran ya kan. Nanti itu tentunya menjadi peluang bagi kami sekaligus tantangan untuk mengupayakan yang terbaik dalam masa pandemi ini dengan segala sumber daya yang ada, menjadi peluang kita untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu diawali dengan kesehatan kan gitu. Jadi kita bersama untuk memulihkan ekonomi daerah dulu di Kota Tegal, dan nanti pasti akan hilirnya pasti akan ke pemulihan ekonomi nasional. Tantangan dan peluang, dan menjadi sayang kalau tidak kita optimalkan effortnya, karena itulah yang menjadikan kita pembeda dengan kecamatan yang lain. Oke. Tapi tantangan ini dijawab oleh Pak Camat langsung dengan capaian vaksin sekarang sudah 45%. 45% dan beranjak Saya naik ucapkan terus. selamat. Terima Mudah-mudahan kasih. semakin meningkat dan semakin meningkat. Amin. Tapi kan ini Pak, kalau kita lihat animo masyarakat sendiri Pak untuk mengikuti vaksin sejauh ini cukup bagus kan? Kalau kita potret kondisi pada bulan ini, di Agustus ini, alhamdulillah Mbak, jadi kita ada banyak gerai vaksin yang ada Tegal Timur. Salah satunya ada di Gor Sanggeni, itu tadi saya lupa sebutkan, termasuk masuk wilayah Tegal Timur. Kemudian juga ada yang di Taman Pancasila, Lawang Satus ya, Gedung Biro itu Lawang Satus. Kemudian di beberapa sekolah SMP, dan ada juga yang di kelurahan. Jadi dengan banyaknya gerai itu bisa membuat masyarakat
memiliki banyak opsi juga. Dan memang kita sadari stok dosis vaksin ini kan semua daerah saya rasa memiliki permasalahan yang sama, tidak terlalu tersedia pada waktu-waktu yang saat itu kita butuhkan. Tapi alhamdulillah kami dapat informasi untuk bulan ini kita siap dengan stok yang cukup lumayan banyak, cukup juga untuk memvaksin warga Kecamatan Tegal Timur yang jadi sasaran. Nah, tadi penyampaian Mbak Niki, animonya seperti apa? Saya bersyukur Mbak Niki, beberapa kiat kita sudah laksanakan, diantaranya semua layanan masyarakat publik yang ada di semua kelurahan di Tegal Timur termasuk kecamatan itu syarat wajib selain disiplin prokes juga dengan menunjukkan kartu vaksin. Iya. Dan bersyukur juga sejak kita terapkan itu, alhamdulillah kami belum menemukan komplain dari masyarakat karena kita pelan-pelan edukasi pada mereka menggunakan kepanjangan tangan dari RT dan RW, semua ormas yang ada di tingkat kelurahan maupun kecamatan, bahwa vaksin ini bukan untuk kita sendiri, tapi juga untuk menyelamatkan handai tolan, kerabat, saudara kita yang tidak bisa divaksin, kan gitu. Kita tidak bisa egois, kita harus sehat, tapi kita juga berusaha menyehatkan mereka yang tidak bisa divaksin, kan gitu. Animonya masyarakat Tegal Timur, saya sampaikan alhamdulillah luar biasa, dan proof-nya adalah capaian vaksin Tegal Timur tertinggi di Kota Tegal. Luar biasa. Ini pasti peran serta Pak Camat bersama jajarannya juga warga ya. Semua komponen yang ada. Warga juga. Ya. Tapi ini Pak, sekarang kan banyak banget berita hoax, informasi yang tidak benar yang beredar seputar vaksin. Zaman media sosial seperti ini gampang sekali tersebar di mana-mana ya Pak ya. Dan membuat orang itu takut, orang ragu-ragu untuk vaksin. Nah, mungkin ini ada langkah atau sesuatu yang dilakukan agar menangkal hal itu ini dari pihak Kecamatan Tegal Timur sendiri? Terima kasih Mbak Liki, pertanyaan menarik karena memang kita hidup di masa di mana berita itu tidak butuh waktu hari untuk sampai ke pelosok negeri. Betul. Tapi butuhnya hitungan detik. Iya, hanya menggerakkan jari saja. Itu dia. Jadi kita patut bersyukur juga kita ditemukan dengan zaman seperti ini. Mensikapi terhadap hoax, berita-berita negatif terkait vaksin yang telah kami lakukan, ini sekaligus memeriahkan peringatan 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami adakan 2 agenda kegiatan yang kita awali semuanya di bulan Agustus awal. Jadi yang pertama adalah ada kita kegiatan giveaway challenge. Giveaway challenge foto terunik saat vaksin COVID-19. Jadi kita publishnya menggunakan medsos yang kita punya, mulai IG, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Kita gunakan website dan tentunya implikasi positifnya kita nambah follower gitu kan. Artinya juga ketika kita ada kegiatan-kegiatan yang pelibatan masyarakat bisa langsung tahu pada kesempatan pertama. Alhamdulillah kita kemarin blast ke semua medsos kita dan reaksi masyarakat, animo mereka juga langsung pada jam yang sama langsung mereka mengirim, ada yang mengirim foto saat vaksin gitu kan. Dan kita juga beri kompensasi mereka itu ada 25 orang dengan foto yang terbaik dan terunik, kalau bahasa Tegalnya yang nyetili. Foto yang nyetili. Iya. Kita nanti dikasih ya semacam giveaway lah. Kemudian yang langsung kita sasar kepada masyarakat adalah lomba capaian vaksin COVID-19 tertinggi di Kecamatan Tegal Timur. Untuk kelurahan itu mengampu semua RT ya di wilayah masing-masing, untuk kecamatan kita ampu RW-nya. Jadi di Tegal Timur ini ada 41 RW, kita ambil alih oleh kecamatan. Jadi lombanya di kecamatan itu adalah lomba capaian vaksin tertinggi tingkat RW se-Kecamatan Tegal Timur. Kalau kelurahan masing-masing lomba capaian vaksin tertinggi tingkat RT di kelurahan masing-masing. Ada 365 RT. Oke, jadi karena Pak Camatnya milenial sekali ya, Instagram jalan ya Pak ya.
Facebook. Ya, itu semua teman-teman Mbak. Saya hanya bisa memberikan dorongan saja, Tapi motivasi semangat saja. karena memang ini zamannya sedang zaman Iya, media sosial ya Pak ya. iya. Jadinya dimanfaatkan semuanya ini untuk warga Kecamatan Tegal Timur. Anda punya foto vaksinnya Tili? Nah, iya betul. Kami tunggu kirimkan ini kamu. Silakan bisa dikirim ke Instagramnya. Kita tag juga nanti ke Pemkot. Oke, iya ini bisa dikirim ke Instagramnya Kecamatan Tegal Timur. Nanti dapat giveaway dari Pak Camat. Luar biasa ya. Berakhir tanggal 28 Agustus untuk yang giveaway, untuk yang capaian vaksin tertinggi 31 Agustus. Oke, hadiahnya menarik lah pastinya dan bisa terpampang di websitenya Kecamatan. Oh juga, pasti, Pak. dan nanti kita akan kirim juga ke Warta Bahari supaya jadi salah satu yang mengisi halaman-halaman di sana. Oke, jadi ini salah satu mungkin bisa dibilang langkah yang menuju ke modernisasi, digitalisasi juga ya Pak ya. Terlalu berlebihan ya itu. Ini baru langkah Pak, nanti kan selanjutnya mungkin bisa berlari ya Pak ya. Iya Pak, tapi begini, ini kan yang terjadi di masyarakat masih banyak sekali mungkin Pak orang yang tidak menggunakan media sosial. Masih banyak orang yang tidak menggunakan media sosial seperti misalnya lansia atau orang-orang yang sudah usianya sepuh begitu. Apa ada kayak pihak dari kecamatan mendatangi ke rumah-rumah atau jemput bola atau seperti apa Pak? Ya, betul Mbak Niki. Jadi kita masyarakat ini terkelompokkan menjadi masyarakat yang melek IT dan mereka-mereka yang ya bisa dikatakan AB lah ya. Iya betul. Yang penting masih bisa hidup untuk aktivitas harian itu sudah mereka bersyukur, terutama saudara-saudara kita yang lansia. Iya. Memang itu juga menjadi concern kita dalam rangka untuk percepatan capaian vaksin. Jadi kami di Forkopimcam dengan teman-teman kelurahan dengan 3 pilarnya, mereka sudah menjadwal secara periodik untuk turba, turun ke bawah, atau bahasanya sekarang KR kunjungan rumah, atau bahasa milenialnya visit lah. Kita datangi mereka dengan menggandeng kelurahan siaga aktif, dengan menggandeng pos bindu, menggandeng pos yang lansia, sambil memahamkan, karena pada kelompok inilah yang mereka itu banyak berargumentasi yang orang nang dindi, yang orang memakai, sudah divaksin lah, gitu kan. Tapi yang kami mencoba untuk pahamkan dan edukasi pada mereka, iya betul, panjenengan di rumah saja, tidak beraktivitas keluar. Tapi panjenengan hidup tidak sendiri. Panjenengan dalam satu rumah ada anak, ada cucu, yang mana mereka punya mobilitas tinggi. Nah, supaya dia tetap sehat, keluarga tetap sehat, monggo kami minta kesadarannya untuk divaksin. Ya memang suka duka kita temukan, hanya ini jadi pembelajaran kita bahwa kita ini menjadi satu kesatuan yang tergabung dalam kelompok masyarakat Kota Tegal dengan jumlah 287.000 jiwa. Kalau semuanya sehat, tentu Kota Tegal makin kuat dan kita merdeka dari COVID-19. Iya, harapannya seperti itu. Betul. Iya, ini mungkin Pak Camat belusukan gitu bahasanya, turba turun ke bawah. Ini biasanya yang menjadi alasan masyarakat tidak mau vaksin itu biasanya apa Pak? Itu tadi beberapa argumen mereka. Saya sudah tua, saya nggak pernah keluar, saya hanya di rumah saja. Kemudian, ya tadi yang saat kita diskusikan di awal itu, berita-berita hoax itu kan. Sementara SDM juga kita pahami mereka, ya ada batasannya. Jadi ketika menerima informasi, entah negatif, entah positif, mereka telan mentah-mentah. Nah kemudian juga, nah itu dia, ada kerabatnya yang menginformasikan, gampangnya waktu Tegal ngomong, wis mbak, sampai kan yang didikan, yang mau baik, wis rasa vaksinan, bukan ada di meriangnya gitu. Yang paling berat adalah saat kita berhadapan dengan ahli waris, mereka punya entah itu mbah atau ayang atau apa, setelah divaksin nggak lama sakit, kemudian meninggal. Nah ini yang perlu kita keluarkan daya lebih untuk untuk memahamkan bahwa semua karena Allah gitu ya.
hidup mati rezeki jodoh itu dari Allah, bukan karena divaksin kemudian meninggal. Karena ini vaksin adalah ikhtiar kita untuk tetap sehat. Ya, itu kasuistis ketika meninggal dan itu dari pasca vaksin. Jadi kita coba mengerem laju informasi ini supaya tidak mambrah-mambrah ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Mambrah-mambrah ya, menyebar kemana-mana. Dan kita tentunya kita pahamkan ini bukan karena vaksin, ini mungkin karena memang sudah waktunya dan karena sudah punya jadi gini Mbak Niki, ada juga kita menemukan masyarakat saking dia pingin sehatnya, padahal dia juga penyakit bawaannya ada, itu kadang-kadang wis saya divaksin biar sehat. Dia punya sugesti begitu, padahal dia punya komorbid, dia nggak ngaku. Oke, kita ada tahap screening oleh tim medis. Hanya screening yang dilaksanakan kawan-kawan kita tim medis ini kan juga ada dari berdasar pengakuan. Iya. Ada dicek suhu tubuh, ada tensi dan sebagainya. Nah, yang penyakit dalam ini kan harus ada kesadaran mereka untuk melaporkan saya punya sakit. Nah, pernah kejadian seperti itu. Nah, kemudian akhirnya jadi berat meninggal, kemudian kita telusur, oh iya. Tapi kita apresiasi semangatnya gitu ya. Iya, tapi kadang kan yang beredar di masyarakat justru mungkin ada satu di antara banyak satu kasus yang seperti itu, sementara yang sehat kan banyak ya Pak ya. Tapi justru yang beredar yang menyebar kemana-mana itu kasus yang seperti itu. Gini Pak, ini yang tadi kayak lansia dan lain sebagainya. Sekarang kita ke pelajar, vaksinasi pelajar kan sudah berlangsung. Itu apakah dalam pengawasan atau masuk ke wewenang kecamatan yang dilakukan di sekolah-sekolah itu? Ya. Tersurat sih tidak, tersirat iya. Karena capaian vaksin yang kita evaluasikan, yang mana saat evaluasi ini kita duduk bersama dengan para pimpinan dan para OPD itu adalah bicara global Kecamatan Tegal Timur gitu ya, jumlah jiwanya yang sudah divaksin. Nah, tersuratnya pada Dinas Teknis Pengampu dalam hal ini Disdikbud. Namun demikian kita juga punya peran untuk sukses vaksin di tataran anak usia sekolah. Yang kita tahu untuk kewenangan kota kabupaten hanya pada SMP, SD ke bawah, untuk SMA, SMK sederajat sudah di provinsi. Namun demikian, meskipun kewenangannya berbeda, tapi karena kami juga punya beban moral, kewajiban moral maksud saya, untuk bisa capaian angka vaksin warga Tegal Timur ini besar, tinggi, yang semuanya akan bermuara pada kesehatan warga sekitar. Jadi kita tetap ikut memberikan pantauan, dan saat ada pertemuan tingkat RT, RW atau di kecamatan maupun kelurahan, selalu materi kita sisipkan terkait dengan vaksin. Oke. Iya, tapi animo masyarakat alhamdulillah juga sudah baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah kesini kesadarannya juga tambah luar biasa. Amin. Ini tadi jangan lupa ini ada bahkan dibikinkan lomba. Biar tambah semangat lagi, ada giveaway-nya juga. Iya, ini Anda warga Kecamatan Tegal Timur. Nah, ini Pak, kalau dari Pak Camat sendiri, bagaimana sih Pak cara untuk meyakinkan masyarakat? Sementara ini yang tadi banyak animo yang bagus, mungkin kesadaran ingin divaksin, tapi kan ada yang tidak kekeh gitu Pak, tidak mau dan lain sebagainya. Ini cara meyakinkannya bagaimana? Ya, jadi sudah bukan jadi rahasia. Bukan lagi jadi rahasia, tapi ini sudah menjadi konsumsi publik. Semua kegiatan yang bersifat bansos itu di Tegal Timur khususnya kita wajib sertakan calon penerima bansos harus bisa menunjukkan kartu vaksin. Kalaupun tidak punya kartu vaksin, yang bersangkutan harus bisa menunjukkan surat keterangan dari tim medis atau dokter terhadap kondisi kesehatannya. Itu satu. Yang kedua, tentunya upaya kami yang tadi saya sampaikan, kunjungan rumah atau visit mengedukasi sampai ke tataran rumah tangga. Terus yang ketiga,
semua layanan publik yang ada di kelurahan maupun kecamatan kita wajibkan menunjukkan kartu vaksin. Tapi tidak ada protes gitu Pak dari warga. Alhamdulillah. Saya mau ngambil bansos tapi saya nggak mau vaksin misalnya gitu. Nggak mau Pak. Banyak kejadian unik ya. Ada juga yang mereka merasa berat divaksin, tapi kemudian karena dia juga berpikir ini untuk keluarga bukan buat saya saja. Toh setelah nanti dia divaksin, untuk kegiatan bantuan berikutnya kan dia tetap akan menjadi calon penerima. Ya gitu Mbak Niki. Jadi ya apa ya, penolakan atau sanggahan bantahan dari masyarakat tentu ada. Dan yang sudah kita lakukan untuk memahamkan mereka sedikit membuahkan hasil. Ya meskipun tidak semulus yang kita harapkan. Selalu Pasti, ada riak-riak ya, kecil lah ada ya. rintangan. Nah, ini juga Pak Camatnya suka tantangan juga ya Pak ya. Iya enggak juga sih. Nah ini Pak, saya tertarik begitu masuk ke sini, saya baca kecamatan literasi. Ini memang lepas dari vaksin. Kecamatan literasi dan di sana ada banyak sekali tumpukan buku-buku dan lain sebagainya. Ini bisa dijelaskan sedikit Pak, biar masyarakat juga tahu. Ini di sana banyak buku loh. Itu buku boleh dibaca gitu Pak? Boleh dong. Jadi kita di Tegal Timur ini kan tadi saya sampaikan ini berangkatnya dari etalase Pemkot. Kemudian kita juga punya perpustakaan yang luar biasa. Maksud saya perpustakaan daerah ya. Kemudian kita juga di Tegal Timur ini punya SDM yang juga luar biasa. Banyak sekolah-sekolah favorit ada di sini. Bahkan akhirnya berdampak kepada fenomena banyak ada warga di Tegal Timur tapi senyatanya bukan warga Tegal Timur karena kita sekarang menganut sistem zonasi sekolah gitu ya. Itu nah, itu sebenarnya kalau kami tangkap sebagai peluang untuk kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda kepada mereka, terutama saat ada masyarakat yang akan bermohon layanan ke kami sambil menunggu, sambil bisa nambah wawasan, asal tidak sungkan untuk milah-milih judul buku yang kami pun juga tidak batasi, bolehkah dibawa pulang? Silahkan dengan catatan kita ada semacam surat pinjam gitu. Ya, kartu perpustakaan. Bukan gitu juga sih. Artinya kita sudah bersyukur ketika ada warga yang mau membolak-balik halaman yang ada kita sediakan buku itu. Tapi apalagi mereka juga lebih tertarik untuk dibaca di rumah, itu kami juga senang sekali. Tidak kita buat aturan yang sulit-sulit. Sepanjang dia mau baca, dia izin mau bawa pulang, nanti dikembalikan lagi. Kita paling bikinkan surat keterangan berpinjam silahkan. Luar biasa. Jadi kembali ke literasi Mbak Niki, literasi itu apa sih? Literasi itu Pak? Lebih ke membaca dan menulis. Ya, lebih kurang begitulah. Lebih kurang begitu. Yang pada intinya akan ada tambah pengetahuan, tambah wawasan terhadap aktivitas membaca, gitu kan? Nah, jadi kata orang dulu itu kalau tidak salah ya, bacalah maka kamu bisa menguasai dunia. Bukan dengan membaca bisa membuka jendela dunia, kalau saya gitu. Kalau mau menjadi bagian dari dunia, maka menulislah kan gitu. Jadi kita siapkan buku dan kita disupport juga oleh Dinas Arpusda dan pegiat literasi yang ada di Kecamatan Tegal Timur. Ini saya sapa Dr. Yuskon. Alhamdulillah Dr. Yuskon ya. Dia juga yang mengupayakan kami dapat angkringan buku. Tempatnya itu Pak menarik sekali. Angkringan buku, iya. Dan alhamdulillah bermanfaat Mbak Niki. Iya, ini mungkin pemirsa podcast Sebayu perlu ketahui. Saya ngobrol sama Pak Camat Dores ini, di sana sudah ada yang menunggu lurah ya Pak ya. Para lurah ini sedang menunggu Pak Camat juga. Jadi sebenarnya ingin ngobrol panjang Pak, tapi karena kegiatan Pak Camat juga banyak. Ini yang terakhir Pak, himbauan atau mungkin pesan untuk warga masyarakat, seluruh masyarakat, mungkin lebih khusus juga ke warga Kecamatan Tegal Timur atau seluruh warga Kota Tegal. Silakan mungkin bisa disampaikan.
Terima kasih Mbak Niki dan semua kru tim Sebaya-Sebayu. Kami mengajak kepada semua masyarakat untuk menjadi pelopor kesehatan. Karena seperti saya contohkan, saya sendiri menjadi pelopor kesehatan bagi lingkungan sekitar, berharap banyak supaya berdampak positif. Meminjam istilah Pak Gubernur, eling dan ngiling, karena kita masih hidup di masa pandemi. Kalau kita tidak bersama untuk mencapai bebas dari pandemi ini, rasa-rasanya menjadi hal yang mustahil. Jadi memang kebersamaan, kolaborasi, sinergitas menjadi kunci untuk bisa terbebas dari pandemi ini. Jadi pelopor kesehatan bukan berarti kita mau menang sendiri atau mengesankan egois, tidak, tapi kita menjadi pelopor untuk mengingatkan masyarakat, kawan sekitar, saudara, kerabat dan sebagainya untuk selalu disiplin protokol kesehatan, dan bersama-sama kita sukseskan gerakan vaksin COVID-19 karena kita tahu sehat itu adalah rezeki yang kita tidak pernah syukuri. Sebenarnya sehat itu luar biasa nilainya ya, tidak ternilai dengan rupiah ya Mbak. Nah, kadang kita lupa 1 liter atau kalau oksigen satuannya apa, itu harganya berapa Mbak? Sedangkan kita hari ini, kita ngobrol aja berapa kita hisap oksigen, berapa kalau dirupiahkan, kita kadang-kadang lupa dengan itu. Jadi pelopor kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan pada kita. Iya, luar biasa ya Pak. Dengan cara mungkin protokol kesehatan wajib dan vaksinasi. Saya sudah divaksin 2 kali, vaksin aman halal. Pak Camat juga mungkin sudah divaksin. Saya ada punya kartu kartunya vaksinnya. Pak sama. Ada kartunya juga. Baik, terima kasih Pak Dores. Terima kasih untuk kesempatannya, waktunya juga saya disuguhi macam-macam di sini. Dan mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Kita agendakan Mbak. Siap, dengan tema yang mungkin berbeda-beda. Dan kalau ada lomba-lomba yang seperti itu saya kabari Pak. Saya mau ikut. Oke. Jatim sehat, Kota Tegal kuat, merdeka dari COVID. Terima kasih dan kita akhiri podcast kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.